Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda dalam kegiatan komunitas belajar kita hari ini. Tema kita kali ini adalah Sehaga, sehat, gembira, dan bugar, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya kesehatan fisik, kebahagiaan, dan kebugaran dalam mendukung aktivitas sehari-hari baik untuk guru maupun siswa. Seperti yang kita ketahui, tubuh yang sehat dan pikiran yang gembira adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, melalui diskusi kita ini, semoga kita dapat bersama-sama belajar, berbagi ide, dan menemukan strategi yang dapat diterapkan di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih gembira, dan lebih bugar. Sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara kegiatan Kobel ini agar sekiranya kegiatan ini dapat berjalan lancar. Kepada Ibu yang persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi pada hari ini seperti program yang sudah kita rencanakan, bahwa hari ini adalah jadwal komunitas belajar dengan judul komunitas belajar kita yaitu Gemilang Sedepaten, yaitu komunitas belajar gerakan meningkatkan ilmu dan kreativitas guru. Baik Bapak Ibu yang hormati, sebelum kami lanjutkan, ada baiknya yang mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan ini terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama kepada narasumber hari ini, yaitu Bapak Hendra di sini sebagai narasumber pada kesempatan komunitas belajar kita hari ini, yang sebentar lagi akan memberikan mungkin beberapa ilmu dan pengetahuan kepada kita semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara tadi, bahwa tema hari ini adalah Sehaga, jadi sehat, bugar, dan bahagia gitu ya. Jadi ada baiknya nanti kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Hendra, dan mudah-mudahan dalam komunitas belajar hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semuanya, kepada guru-guru dan terutama kepada siswa-siswa, agar apa yang disampaikan nanti pada program komunitas belajar hari ini bisa tersampaikan kepada siswa, kemudian bisa dilaksanakan, diimplementasikan kepada siswa, sehingga otomatis nanti keberpihakan dan pemanfaatannya itu maksimal kepada siswa. Nah, mungkin itu saja yang sampaikan di awal pembukaan kegiatan komunitas belajar hari ini. Dan untuk persingkat waktu, saya atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 4 Posanten menyatakan bahwa komunitas belajar Gemilang Sedepaten dengan tema Sehaga, yaitu rencana tindak lanjut dari perencanaan diseminasi dari Bapak Hendra, pada pukul 09.15 dia buka secara resmi. Terima kasih. Akhir kata dia ucapkan selamat kepada Bapak Hendra untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian kepada Bapak Ibu silakan menyimak
akhir kata yang ucapkan panganjali Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Nam Budaya, salam kebajikan, salam bahagia. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena sudah membuka acara kita hari ini. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan acara kita, yaitu pengantar materi. Untuk memulai kegiatan ini, mari kita simak yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Hendra Widiasa. Beliau akan membahas cara menjaga kesehatan, pentingnya kebahagiaan dalam aktivitas sehari-hari, dan strategi sederhana untuk tetap bugar, khususnya bagi kita di dunia pendidikan. Setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu mencatat pertanyaan atau ide yang ingin didiskusikan nanti. Mari kita jadikan kegiatan ini penuh semangat dan bermanfaat. Baik, saya persilahkan kepada narasumber atau pemateri, pada Bapak Hendra Widiasa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Gubernur, yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Kosambi, yang saya hormati Bapak yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Ada penyampaian rencana tindak lanjut atau perencanaan pembelajaran berbasis proyek, ada pelajaran JOK bersama komunitas belajar sekolah, yaitu Gulingan Sejahtera. Nah, dalam kegiatan hari ini saya akan mencoba mengatakan hasil dari rencana tindak lanjut yang akan saya rancang dengan judul program kegiatan, yaitu Sehagar. Nah, Sehagar ini adalah panjangan dari senam, sehat, gembira, dan bugar, ya. Nah, adapun yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah program Sehagar ini dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan peserta didik melalui aktivitas yang menyenangkan dan menyehatkan berdasarkan hasil pemetaan aset sekolah dan survei dengan peserta didik. Banyak siswa yang menginginkan kegiatan olahraga yang lebih ringan, santai, namun tetap bermanfaat bagi kesehatan. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi kesehatan, di mana peserta didik memiliki ruang untuk mengekspresikan diri, memilih gerakan senam yang disukai, serta turut aktif dalam merancang senam yang menarik dan sesuai dengan minat mereka. Oke, lanjut. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran di program Sehagar ini untuk meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan. Yang kedua, memberi ruang bagi peserta didik untuk memiliki suara dan pilihan dalam merancang gerakan senam, sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan dalam kegiatan ini. Yang ketiga, membangun kebiasaan hidup sehat dan bugar melalui senam yang menyenangkan dan berkelanjutan. Oke, lanjut. Nah, adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, untuk capaian peningkatan partisipasi aktif dan kesadaran pentingnya kebugaran. Langkah pertama itu memperkenalkan program Sehagar kepada peserta didik. Yang langkah kedua, pembagian kelompok untuk latihan senam bersama. Terus penanggung jawabnya itu guru PJOK, guru bahasa Indonesia, dan guru TIK.
untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Nah, waktu pelaksanaannya ini setiap Jumat selama 6 minggu. Terus lanjut untuk capaian yang berikutnya, peningkatan tingkat kebugaran peserta didik. Ini langkah yang ketiga, pelaksanaan latihan senam secara terstruktur dan terjadwal. Terus langkah keempat, dokumentasi dan evaluasi perkembangan kebugaran peserta didik. Nah, yang penanggung jawabnya ini adalah guru PJOK, guru bahasa Indonesia, dan guru TIK. Pelaksananya itu di minggu pertama hingga minggu ke-6. Terus lanjut, capaian yang ketiga itu pengembangan kebiasaan gaya hidup sehat dan gembira. Terus langkah-langkahnya, di langkah yang kelima, sesi refleksi di akhir program. Jadi setelah 6 minggu peserta didik diajak berdiskusi dan dalam kelompok mengenai pengalaman mereka selama program Sahagar. Diskusi ini mencakup manfaat mereka rasakan perubahan fisik, mental, dan perilaku yang terjadi. Peserta didik juga diajak untuk berbagi kesulitan atau tantangan yang dihadapi selama mengikuti kegiatan program Sahagar ini. Nah, terus yang langkah ke-6 ini memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada peserta didik. Pada langkah ke-6 ini, guru memberikan umpan balik berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Guru juga memberikan rekomendasi untuk melanjutkan kebiasaan sehat di rumah dan mengintegrasikan kegiatan fisik dalam kehidupan sehari-hari. Dan lanjut. Nah, adapun ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, skala program. Ini target. Untuk target ini yang ditargetkan ini siswa kelas 4, 5, dan 6 yang berjumlah sekitar 20 peserta didik, 3 guru sebagai narasumber. Waktu pelaksanaan selama 6 minggu dengan pertemuan sekali seminggu di hari Jumat pagi ya. Terus untuk pengaturan program, lokasi tetap di lapangan sekolah dan ruang kelas. Waktu setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai 9.30. Mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK, guru TIK, dan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini untuk sumber daya kami yang dimiliki, yaitu guru sebagai fasilitator, lapangan olahraga sekolah, ruang kelas, peralatan olahraga, cuci bola, lompat tali, matras, memiliki lingkungan yang nyaman dan bersih, sosial, kerjasama atau kolaborasi dan dukungan dari guru dan staf sekolah. Penggunaan sumber daya. Yang pertama, memilih guru yang sudah memiliki pengalaman. Yang kedua, memanfaatkan hasil sekolah yang ada, fasilitas sekolah yang ada. Yang ketiga, aktivitas belajar di lingkungan sekolah. Yang keempat, mengoptimalkan peran guru dalam membimbing siswa. Yang selanjutnya, melibatkan komunitas lokal untuk sumber daya tambahan. Selanjutnya, rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini ada beberapa. Yang pertama, refleksi peserta didik. Nanti refleksi peserta didik ini bisa menggunakan survei sederhana tentang pengalaman mereka dalam program Sahagar. Terus observasi guru bisa dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap antusiasme dan keterlibatan siswa selama mengikuti kegiatan program Sahagar ini. Wawancara dengan orang tua ini bisa meminta umpan balik mengenai perubahan perilaku sehat anak di rumah terkait aktivitas fisik. Terus catatan kehadiran, memantau tingkat kehadiran siswa,
setiap kali kegiatan Sahagar ini berlangsung. Lanjut. Kemungkinan, tantangan, dan solusi. Ini ada tantangan pertama yang dialami pada saat kegiatan, yaitu keterbatasan waktu dan jadwal siswa. Nah, yang coba carikan solusi, menyusun jadwal tetap dan singkat yang mudah disesuaikan dengan jadwal pelajaran hari. Terus tantangan kedua, beberapa siswa mungkin tidak terlalu tertarik dengan kegiatan senam. Yang carikan solusi untuk tantangan kedua, mengajak siswa untuk turut merancang gerakan senam sesuai minat mereka sehingga lebih menarik dan personal bagi mereka. Nah, di tantangan ketiga ini, gangguan cuaca atau hujan yang bisa menghambat pelaksanaan di luar lapangan. Nah, untuk solusinya, menyediakan opsi lokasi dalam ruangan atau kelas besar atau aula sebagai alternatif saat hujan. Ya. Lanjut. Nah, dari pemaparan tadi dapat yang simpulkan program Sahagar ini dirancang untuk mendukung kesehatan dan kebugaran peserta didik melalui kegiatan senam yang menyenangkan dan kolaboratif. Dengan melibatkan siswa dalam merancang dan memilih gerakan senam, program ini mempromosikan suara pilihan dan kepemilikan dalam aktivitas belajar yang berpusat pada peserta didik. Melalui bekerjasama dengan orang tua, guru, dan komunitas sekolah, Sahagar diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membentuk kebiasaan hidup sehat bagi peserta didik. Sekian yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru, silakan ditanyakan. Baik, persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa manfaat program Sahagar bagi siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Jadi program Sahagar ini akan sangat membantu siswa menjaga kesehatan fisik, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mengurangi tingkat stres. Selain itu, kegiatan ini juga membangun semangat kebersamaan dan menjadikan siswa lebih aktif dan produktif. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan pada moderator jika ada lagi yang bertanya. Baik, pertanyaannya kita lanjutkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait materi yang disampaikan. Saya persilakan. Ini silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari segi pemaparan materi itu saya simak sangat bagus sekali ya. Apalagi tadi sudah ada pertanyaan dari segi manfaat yang program Bapak yang lakukan ini sangat baik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin saya ingin bertanya tentang bagaimana program Sahagar ini mendukung lingkungan sekolah yang sehat. Oke, mungkin itu yang bisa saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Tommy, yaitu bagaimana program Sahagar ini dapat mendukung lingkungan sekolah yang sehat. Ya. Jadi program ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dengan membiasakan aktivitas fisik dan pola hidup
sehat di kalangan warga sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan interaksi sosial yang positif antara siswa dan guru. Ya. Jadi bagaimana program Sahagar ini mendukung lingkungan sekolah yang sehat? Tentu program ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dengan membiasakan aktivitas fisik dan pola hidup yang sehat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari bidang ekonomi. Jika ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Tommy sudah dijawab dengan baik oleh narasumber kita. Mungkin karena sudah waktu, saya tutup sesi tanya jawab. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan penutup ataupun umpan balik dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang persilakan kepada Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak narasumber Niki, Pak Hendra Niki, dengan penyampaian materi RTL rencana tindak lanjut tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK yang sudah disampaikan tadi melalui PPT yang sudah ditayangkan. Rasanya semuanya dari awal sampai akhir, dari pendahuluan sampai kesimpulan itu sudah nyata diterangkan kita. Dan kepada Bapak Ibu juga yang sudah menanggapi tadi melalui pertanyaan dan sudah ditanggapi langsung oleh Bapak narasumber, mudah-mudahan itu cukup memuaskan dan mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua. Nah terakhir, jadi tadi yang membuka, yang terakhir sebagai penutup, dia sebagai kepala sekolah berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru semua yang sudah menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Kemudian kepada Bapak Hendra juga kami hanya memberikan sedikit masukan saja Pak Hendra, jika boleh kepada Bapak juga dengan program yang sudah dicanangkan dengan Sahagar Niki, senang, sehat, gembira dan bugar. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita peroleh baik pada semua guru, staf maupun siswa terutama. Dan saran yang kedua adalah bagaimana kita supaya program-program yang sudah kita canangkan ini berkelanjutan gitu Bapak. Silakan nanti kepada Bapak Ibu guru yang lain, kepada narasumber yang lain juga bisa mencanangkan program yang sekiranya sesuai dengan keadaan kondisi siswa, sesuai dengan kondisi sekolah, sehingga apa yang menjadi program kita tercapai kemudian terlaksana kepada siswa ada manfaatnya. Nah mungkin itu saja yang sampaikan sebagai penutup. Yang ucapkan terima kasih atas penayangan dari Bapak Hendra sebagai narasumber, kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut dalam kombal hari ini. Yang ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan yang katakan atau yang sampaikan tadi. Itu saja yang sampaikan. Akhir kata yang tutup dengan para lisan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam bahagia. Ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berkontribusi dalam kegiatan diskusi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diterapkan untuk mendukung kesehatan, kebahagiaan, dan kebugaran di lingkungan sekolah kita. Mari kita terus membangun komunitas belajar yang sehat, gembira, dan bugar bersama. Saya akhiri dengan sebuah kutipan, kesehatan adalah investasi, bukan pengeluaran. Baik, saya tutup dengan Prama Santi.
Om Santi 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 Om. Selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan komunitas belajar berikutnya.